Baik, selamat siang Ibu Kartika. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Bu hari ini? Puji Tuhan dalam keadaan sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak Pak? Baik juga Bu. Syukur ya kepada Tuhan kita bisa dapat bertemu sekarang dengan keadaan sehat. Ya Ibu Kartika kan akan melakukan coach nih kepada coachingnya nanti. Ibu apa yang ingin Ibu dari saya membantu mengembangkan kompetensi Ibu? Ya, setelah nanti saya melakukan praktik coaching, saya sebagai coachnya, saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali solusi atau ide yang terbaik untuk masalah yang dihadapi coach saya Pak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan ingin mengembangkan kompetensi yang membuat pertanyaan yang berbobot ya, untuk melakukan coach nanti kepada coachnya Ibu ya. Iya. Jadi Ibu apa yang Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, yang saya inginkan dari proses coaching ini Pak, yang Bapak amati nanti dari proses ini, Bapak bisa melihat kemampuan saya dalam hal membuat pertanyaan dan juga bagaimana saya mendengarkan, apakah saya menjadi pendengar yang baik untuk coach saya nanti Pak. Bapak bisa memberikan masukan-masukannya nanti ke saya Pak gitu. Baik Ibu Kartika, nanti akan saya mengamati sesuai dengan yang Ibu inginkan dari saya. Nanti akan saya memperhatikan bagaimana nanti Ibu membuat pertanyaan berbobot, lalu juga nanti saya usahakan untuk mengamati Ibu bagaimanakah nanti Ibu mengamati atau mendengarkan secara aktif nanti terhadap coaching Ibu nanti ya Bu. Ya. Nah Ibu Kartika, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa dan kita kembangkan ini? Yang saya pikirkan untuk penilaian saya nanti ya Pak, Bapak nanti yang menilai saya terhadap proses ini, yang perlu saya kembangkan itu tadi itulah Pak, pertanyaan-pertanyaan berbobot ini. Kadang-kadang saya membuat pertanyaan ini mungkin tidak nyambung dengan masalah yang coach hadapi, sehingga tujuan ataupun ide itu tidak pas diberikan oleh coach, sehingga buyar atau bagaimana tidak nyambung seperti itu Pak. Baik Ibu Kartika, jadi Ibu mengharapkan penilaian dari pengajuan pertanyaan yang berbobot ya Bu, sehingga nanti Ibu dapat nanti akan menggali kompetensi yang ada pada diri coach nanti. Mudah-mudahan nanti ketika Ibu melakukan coach nanti kepada coach Ibu, dapat Ibu laksanakan dengan baik. Baik Ibu Kartika, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan sekarang ini? Ya, nanti harapan saya Pak, ketika Bapak mengobservasi saya, Bapak langsung jujur ke saya di mana kekurangan saya, sehingga saya bisa merefleksikan diri saya dan bisa merubah kekurangan saya itu untuk memaksimalkan diri. Proses coaching itu berjalan dengan baik dan bisa saya terapkan nanti di lingkungan sekolah, dan adapun masalah-masalah teman nanti saya bisa menjadi coach yang baik untuk mereka, dan mereka bisa memberikan solusi yang terbaik untuk masalah-masalah yang mereka hadapi, seperti itu Pak. Baik Ibu Kartika, nanti akan saya jujur ya Bu ya, Iya. Dengan apa yang bisa saya amati nanti ketika Ibu melakukan coach nanti, saya akan berusaha sebaik mungkin membuat catatan-catatan pengamatan yang nanti yang bisa saya amati ketika Ibu nanti melakukan coaching nanti kepada coachingnya Ibu ya. Iya Pak. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan coach nanti Ibu bisa dilaksanakan dengan baik dengan harapan yang kita inginkan.
Baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatan kita ini. Oke, selamat siang Ibu Rumia. Bagaimana kabar Ibu pada siang hari ini, Bu? Terima kasih untuk Tuhan Bu, masih baik-baik dan masih tetap semangat. Iya. Terima kasih buat Tuhan ya, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbincang-bincang untuk proses coaching kita siang ini ya Bu ya. Dari yang Ibu rasakan atau yang Ibu alami, ada masalah yang Ibu hadapi, boleh Ibu menjelaskan ke saya apa yang Ibu hadapi yang menjadi masalahnya Ibu? Saya ingin solusi bagaimana menghadapi anak yang suka menjadi temannya di kelas. Kebetulan ada kelas saya di kelas 5, ada murid yang dia hanya bisa fokusnya 5 menit, habis itu dia akan mengganggu temannya saat kegiatan pembelajaran sehingga membuat kelas ini menjadi gaduh. Itulah yang ingin saya harapkan dari pembicaraan kita ini. Yang Ibu harapkan bisa lebih jelas lagi Bu, sehingga kita nanti bisa menggali solusi yang akan kita berikan. Jadi harapan Ibu dari masalah yang Ibu hadapi ini apa Ibu? Harapan saya dari masalah ini, bagaimana saya akan menghadapi atau melakukan segitiga restitusi atau pembicaraan kepada anak ini agar dia bisa belajar dengan tekun, agar dia tidak lagi membuat gaduh teman-temannya seperti itu. Ya, dari masalah ini dia sering membuat gaduh ya Bu ya. Yang kita harapkan si anak tidak lagi melakukan hal gaduh ini, sehingga dia di dalam kelas bisa fokus tidak hanya 5 menit seperti itu ya. Yang pertama sekali Ibu melihat anak ini bisa solusi yang paling membuat anak ini fokus, yang pertama Ibu lakukan apa Ibu? Yang selama pengamatan saya ini, anak ini pintar sebenarnya, tetapi fokusnya yang kurang, sehingga fokusnya itu terpecah. Dari pengamatan saya Bu, dia tidak akan bisa fokus jika konsep yang saya berikan tidak sesuai dengan kemauannya. Jadi dia ingin hanya fokus pada saat dia senang. Kalau dia tidak senang, dia akan menjadi temannya agar teman-temannya juga tidak menyukai konsep pembelajaran yang telah saya lakukan. Itu yang selalu saya amati dari dia. Dan awalnya saya juga kaget melihat dia seperti itu. Sudah beberapa bulan saya nasihati dia, saya lakukan segitiga restitusi. Dia hanya bisa berubahnya hanya 2 hari, mulah lagi, 2 hari, mulah lagi. Jadi saya ingin dia ini dapat fokus lagi. Jangan sampai selalu membuat ribut atau gaduh di kelas, agar temannya yang lain jangan terganggu seperti itu. Ya, dalam hal ini Ibu tadi sudah mencoba mengamati dan melakukan pembelajaran yang mungkin dia bisa fokus, tapi dia hanya bisa 2 hari saja ya Bu ya. Dengan hal ini apakah memang maksimal? Tadi memang ada kekurangannya. Coba Ibu pikirkan lagi hal yang bisa membuat anak lebih fokus sehingga dia juga tertarik terhadap pembelajaran yang Ibu berikan itu apa? Itu yang bisa menjadi dia tertarik itu, bagaimana metode yang lain Ibu bisa lakukan? Kalau menurut saya memang belum mencoba Bu. Tapi menurut saya akan mencoba ke anak ini pembelajaran intelligensi. Tapi dari pengamatan saya memang Bu, anak ini sukanya dia di seni. Kalau udah pelajaran seni, anak inilah yang paling aktif. Jika ada temannya yang ribut, dia akan selalu marah dan membentak anak yang mengganggu dia. Di saat ada seni musik atau seni tari, inilah yang paling aktif di kelas. Terus dalam seni lukis juga dia sangat aktif. Jadi saya merasa bahwa saya sudah menyampaikan ke dia, memberikan edukasi ke dia bahwa
untuk kedepannya bukan hanya seni yang harus dibutuhkan, dia juga membutuhkan mata pelajaran yang lain. Seperti kami di SD, kami kan mengajarkan kemampuan studi Bu. Jadi untuk kedepannya di kehidupannya saya sudah selalu mengedukasi dia untuk dia bisa fokus dalam pelajaran seninya, tetapi harus dibarengi dengan pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesianya. Karena dalam bersosialisasi nanti dia dengan teman-temannya itu membutuhkan pelajaran yang lain. Jadi tapi dia selalu ini hanya bisa berubah sebentar, mengulah lagi. Jadi kira-kira yang mau saya lakukan untuk dia itu lebih banyak lagi memberikan pembelajaran atau konsep dalam bentuk seni. Seperti contohnya Bu, di dalam matematika saya akan mulai mengajarkan dia seperti nyanyian tangga satuan, atau di matematika akan menyanyikan lagu penghitungan seperti itu Bu. Kalau memang saya amati, setelah saya dilakukan itu nanti mungkin dia akan tertarik Bu, karena dia dengan hobi yang menyanyi. Metode yang Ibu lakukan sudah banyak sekali ya Bu ya. Ada yang karena tadi Ibu sudah mengamati, bahkan mengetahui bahwa memang kompetensi atau keinginannya dia itu memang di seni. Sudah berbagai metode Ibu lakukan, memang dia sangat tertarik dengan seni ini. Setelah Ibu mengamati begitu banyak yang bisa Ibu berikan konsep-konsepnya, apakah ada lagi yang bisa Ibu lakukan untuk membuat dia lebih aktif lagi, bahkan tidak mau mengganggu kawan dan bisa fokus? Kalau untuk dia lebih aktif lagi, saya ingin lebih memahami karakter anak ini Bu. Jadi memang saya udah memanggil orang tua. Tadinya saya harap ibunya yang datang, tetapi yang datang itu adalah neneknya, karena dia tinggal dengan nenek. Jadi ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, ibunya menikah lagi. Jadi si anak ini, kalau menurut cerita neneknya ini, si anak ini memang selalu buat ulah untuk mendapat perhatian. Di rumah neneknya ini ada juga keluarga tulangnya yang mempunyai anak sampai 3 orang. Jadi dia selalu merasa tidak perhatikan. Dari situ saya paham Bu, bahwa si anak ini mungkin mengulah, selalu menjadi temannya, selalu mengganggu temannya agar saya lebih memperhatikan dia. Tapi di sampingnya tadi saya memahami karakter dia, saya mencoba memahami karakter dia, saya berencana Bu, kebetulan ada teman saya rekan guru yang dia aktif di gereja dan dia mengikuti ada kayak sanggar seni. Saya rencananya akan berbicara dengan ibu itu agar mengikutkan anak ini ke sanggar seni di gereja, sehingga bakat dia nanti akan lebih terpicu lagi. Dan saya sangat optimis anak ini akan berhasil dengan bakat yang dia punya di bidang seni ini. Tapi biarpun hanya di bidang seni, dia harus bisa mempelajari pelajaran yang lain juga Bu. Jadi harapan saya dia bisa mempelajari yang lain. Jadi selain itu saya juga berbicara dengan ibu kepala sekolah untuk minta izin agar si anak ini pada saat pembelajaran di P5 nanti, anak ini dimasukkan ke sanggar seni kami. Bukan lagi harus dipaksakan dia mengikuti olahraga sesuai dengan yang telah kami tentukan di sekolah. Kira-kira seperti itulah Bu rencana saya untuk lebih memahami anak ini. Dan selain itu saya akan berusaha untuk memberikan perhatian walaupun secara tidak langsung tidak nampak. Saya akan lebih sering menyapa anak ini agar dia merasa diperhatikan. Mungkin dengan cara itu Bu dia akan berubah. Ya, sejauh ini kita sudah mengetahui banyak sekali ide yang bisa disampaikan oleh Ibu Rumia, solusi bahkan sudah ketemu tadi solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ada juga orang tua sudah bekerja sama dengan orang tua, sudah mau ingin melakukan bekerja sama dengan anggota gereja gitu, sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik untuk anak yang kurang fokus ini dan juga bisa mengikuti pembelajaran yang lain. Nah, dalam hal ini sesudah Ibu menemukan solusi ini, kapan Ibu mau menerapkan terhadap anak ini agar dia bisa melakukan yang terbaik buat dirinya? Kalau menurut saya Bu, ada lebih efisiennya sih Bu setelah pembelajaran semester ini, karena kita tahu
hari Senin minggu depan kita akan ujian. Jadi saya mau melaksanakannya itu pada saat di awal ajaran baru dengan menunjukkan hasil belajar dia pada saat nanti evaluasi akhir semester ini ke anak. Agar dia mungkin nanti dengan nilai hasil evaluasi dia akan lebih memicu dia lagi mungkin untuk lebih belajar. Jadi rencananya saya akan melakukannya di awal semester tahun depan itu di ajaran baru. Semester baru. Dari rencana ibu ini tadi, dari solusi dan rencana yang mau ibu lakukan di awal semester nanti, adakah orang yang bisa mungkin yang lain untuk melakukan atau membantu ibu dalam memberikan solusi yang terbaik ini untuk anak dan juga melaksanakan rencana yang ibu sudah susun ini, Bu? Kalau untuk membantu saya sangat banyak, Bu. Kebetulan saya dalam sini agak kurang, saya lebih pahamnya di pelajaran ISAKA. Otomatis saya akan berkolaborasi dengan guru kami yang memang dia bakatnya di seni. Yang kedua sama kepala sekolah, karena sebagai kepala sekolah dia yang menjadi pimpinan di sekolah kami, apapun yang terjadi di sekolah itu harus dia memahaminya. Yang ketiga, bekerja sama dengan orang tua agar nanti walinya ini tidak memaksakan bahwa mengetahui apa kegiatan si anak ini setelah jam mengajar, dan mereka akan mendukung kegiatan anak ini agar anak ini bisa fokus dan tidak merasa diabaikan. Selain itu saya akan mencari yang sanggar seni yang bisa lebih mengembangkan potensi dia. Mungkin dengan seperti itu, kalau seandainya anak ini merasa dia udah merasa berharga, dia akan lebih fokus lagi dan akan lebih semangat lagi. Ya, dalam perbincangan kita ini sudah panjang lebar dan semuanya sudah bisa tersusun dengan rapi ya, Bu ya. Simpulan yang bisa ibu ambil dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil perbincangan kita ini, rupanya rencana saya yang selama ini yang tidak terpikirkan dalam benak saya dapat saya ungkapkan dan akan saya lakukan untuk lebih menggali anak, bahwa saya terbersih dalam pikiran saya sekarang, Bu. Berarti bukan hanya akademik yang membuat anak ini akan lebih berhasil, berarti dia akan bisa juga berhasil melalui dengan keterampilan dari pertanyaan yang ibu berikan tadi ke saya, sehingga saya terpikir dengan ide itu. Jadi nanti untuk mengatasinya saya akan bekerjasama dengan kepala sekolah, orang tua, dengan rekan guru yang di bidang seni untuk lebih memberikan anak ini fokus dalam bidang seni agar dia fokus dan merasa dia berharga di sekitarnya, seperti itu, Bu. Iya. Sudah kita temukan solusinya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa teraplikasikan dengan baik di sekolah ibu dan si anak juga bisa bahagia dengan apa yang sudah ibu berikan solusinya nanti dan tercapai yang menjadi tujuan ibu, dan juga si anak merasa senang ketika dia sudah melakukan apa yang menjadi minatnya dan di kehidupannya nanti bisa menjadi terwujud seperti dengan apa yang menjadi cita-cita dan harapannya, Bu ya. Semoga terlaksana dengan baik, Ibu ya. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Ibu Kartika, dari hasil pengamatan observasi ini yang dapat saya amati akan saya nanti sampaikan kepada ibu. Nah, tapi sebelumnya Ibu Kartika, dari pelaksanaan tadi coach tadi terhadap coach ibu, bagaimana ibu menilai sendiri diri ibu sendiri pada kompetensi tadi? Ya, berdasarkan kompetensi yang saya miliki dalam proses coaching tadi, memang saya rasa masih ada kekurangan dari diri saya, Pak, dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang langsung menjadi pemantik untuk memancing coach memberikan ide atau solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Saya rasa saya masih kurang dalam hal ini, Pak. Oke, baik, Bu. Ibu merasakan itu bahwa kurang dalam membuat pertanyaan pemantik, itu pertanyaan berbobot ya.
Baik Ibu Kartika, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya seperti itu karena memang saya gagap sendiri apa ya yang mau saya tanyakan apa ya. Kadang-kadang bingung terhadap pertanyaan yang saya utarakan itu kira-kira salah. Seperti itu pemikiran saya Pak, karena dalam hal ini saya merasa grogi dalam hal ini, takut salah gitu Pak. Iya, baik Ibu. Eh, ketika melakukan pertanyaan itu jadi ada rasa grogi dari dalam diri Ibu, seperti itulah yang Ibu rasakan ya Bu ya. Iya Pak. Nah kemudian Ibu Kartika, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya sesuai dengan tadi apa yang Ibu minta, memberikan kejujuran dari Iya. hasil observasi ini Ibu? Iya, saya persilakan Pak, silakan untuk menilai saya dengan sejujur-jujurnya itu untuk memperbaiki diri saya lagi Pak. Baik Ibu Kartika, berdasarkan tadi hasil pengamatan saya tadi selaku sebagai observasi, saya mengamati dari mulai awal bahwa pelaksanaan coaching tadi yang saya Ibu lakukan tadi itu tahapannya itu memang sudah dapat ya Ibu ya, mulai dari tujuan awalnya itu sudah Ibu sampaikan, kemudian identifikasi juga Ibu buat, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, bahkan sampai di sebuah kesimpulan itu secara urut memang Ibu sudah terapkan itu di dalam coaching. Tapi ada catatan juga yang saya dapatkan tadi, bahwa di dalam pelaksanaan coaching tadi itu Bu, nah itu tadi di tahapan identifikasi itu Ibu melakukan ketika membuat suatu catatan dalam tulisan Ibu tadi itu, sehingga tadi kurang memperhatikan coaching Ibu tadi. Jadi sepertinya di situ Ibu kurang pengamatan terhadap coaching Ibu tadi. Nah, tetapi di dalam tahapan identifikasi memang, tetapi secara keseluruhan sampai di akhir itu Ibu sudah mendapatkan itu, bahwa dalam pembuatan pertanyaan memang sudah bisalah dikatakan sudah bagus, tetapi kalau Ibu memang merasa bahwa ada yang masih perlu dikembangkan, akan lebih baik Ibu ya. Baik Ibu Kartika, bagaimana pendapat Ibu ketika mendengarkan tadi apa yang saya sampaikan tadi, catatan-catatan yang sudah saya buatkan tadi? Bagaimana pendapat Ibu? Ya, saya merasa memang sangat senang ya Pak, karena Bapak sudah menilai saya dengan jujur, dan hal ini akan saya perbaiki lagi untuk kedepannya sehingga saya bisa lebih fokus mendengarkan coach saya dalam memberikan solusi yang dihadapi. Sebetulnya tadi saya melakukan itu agar saya tidak lupa dan bisa mengingat, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang memang sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh coach. Jadi tidak salah membuat pertanyaan, itu tadi rencana saya, tapi hal itu menjadikan saya kurang fokus nanti terhadap coaching. Jadi hal ini bisa saya perbaiki lagi untuk kedepannya dan bisa memproses coaching bisa lebih baik lagi Pak, dan merubah diri saya dalam hal itu Pak. Oke Ibu Kartika, mudah-mudahan itu akan bisa Ibu lakukan. Lalu kemudian bagaimana Ibu Kartika melanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan itu? Ya, melakukannya gitu ya Pak. Saya bisa melakukannya dengan kekurangan saya itu, saya bisa lagi mencoba melatih diri dengan cara mengcoaching teman sejawat di sekolah nanti, bahkan juga siapa yang punya masalah boleh saya nanti mengcoachingnya, dan dengan dengan mengcoaching atau proses coaching ini lagi kita lakukan dengan sering, kemungkinan hal itu akan merubah saya lebih baik lagi Pak, seperti itu. Baik Ibu Kartika, kapan yang akan Ibu lakukan itu? Saya akan coba melakukannya secepat mungkin, tapi karena dengan adanya penilaian akhir semester ini yang akan kita lakukan pada tanggal 4, mudah-mudahan di awal semester nanti saya bisa melakukan coaching dengan rekan sejawat dan juga
bahkan buat anak-anak juga ya Pak ya, sehingga kita bisa juga melakukan proses coaching ini dengan baik, bukan hanya kita lakukan dengan rekan guru juga, tapi juga bisa kita lakukan dengan anak-anak agar memang sekolah kita ataupun murid kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Dengan proses coaching ini dia bisa mencari solusi dalam dirinya, dan bahkan teman kita guru juga bisa kita gali ide-idenya untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang bahkan mungkin nggak mungkin seorang guru itu tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya, pasti ada, sehingga nanti kita bisa membantu mereka dengan baik Pak. Baik Bu ya. Oke, jadi ketika Ibu sudah akan melakukan itu, mudah-mudahan Ibu dapat melakukannya dengan baik ya Bu ya. Iya Pak. Lalu kemudian Ibu Kartika, apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan ini? Ya sangat menarik ya Pak, tadi sesudah saya melakukan proses coaching, Bapak mengamati, dan ini bisa merefleksikan diri saya sehingga saya bisa lebih baik lagi dalam proses coaching. Tadi saya mengetahui kekurangan saya di mana berkat dari observasi atau pengamatan Bapak terhadap saya, sehingga saya bisa mengetahui apa yang menjadi kekurangan saya dan yang perlu saya perbaiki dalam diri saya dan yang sudah saya pahami, sehingga bisa sempurna nanti ketika saya bisa melakukan proses coaching lagi Pak. Seperti itu Pak. Baik Ibu Kartika, terima kasih atas percakapan kita ini. Yang Ibu sudah melakukan coach dengan baik. Nah, dengan adanya kekurangan seperti yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan itu dapat tertutupi dengan pengembangan kompetensi kedepannya lagi Bu ya. Iya Pak. Semoga Ibu dapat melakukannya dengan baik. Demikianlah Bu ya. Terima kasih Bu Kartika. Terima kasih. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang.